Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, alhamdulillah, wal ikhwah, azanillahu jami'an. Di pagi hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Jalla wa'ala dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah ta'ala pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, Ad-Darsul Rabi' ya. Kemarin kita baru belajar separohnya. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan sisanya ya. Tayyib. Mungkin langsung saja ya untuk pagi hari ini. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Ad-Darsul Rabi', pelajaran yang keempat. Di sini ana sedikit murojaah pelajaran yang kemarin tentang huruf jar. Mungkin sebagian masih ada yang belum paham. Kemarin ana berikan tugas pada antum untuk mengerjakan tamarin ya. 1 sampai 11. Qadarullah belum semua menyetor ke ana, kurang lebih ya sudah hampir separuh ya. Alhamdulillah. Dan ada sedikit koreksi dari ana karena kemarin masih ada yang nggak paham apa yang dimaksud dengan huruf jar ya. Ana ulangi lagi di pagi hari ini. Huruf jar adalah huruf yang membuat isim setelahnya itu berharokat kasroh, itu aja. Kalau kemarin kan ana sampaikan majrur, karena majrur itu tandanya nggak cuman kasroh. Ada kasroh, ada ya, ada juga fathah. Cuman untuk sekarang ini di awal-awal kita belajar itu kasroh, makanya ana sampaikan kasroh gitu aja dulu, biar gampang antum cerna di otak antum. Ya, jadi huruf jar yang kita pelajari di Ad-Darsul Rabi' itu ada 4. Ada fi, ada ala, ada min, ada ila. Fi artinya di dalam, ala di atas, min dari, ila ke. Itu arti dari huruf jar. Apabila keempat huruf ini masuk pada suatu isim, maka isimnya itu wajib majrur. Di sini tandanya kasroh. Ana berikan sebuah contoh. Antum lihat di halaman 21. Al-baitu. Awalnya itu al-baitu. Kenapa al-baitu? Karena di depan al-baitu nggak ada sesuatu apapun. Nggak ada huruf apapun di depannya. Dia berdiri sendiri. Al-baitu. Maka harokatnya dhammah. Ya. Kemudian apabila masuk padanya huruf jar, contoh di sini fi. Dikasih fi depannya. Fi. Yang tadinya harokatnya dhammah tu, jadi berubah jadi kasroh. Fil baiti. Gitu. Jadi fungsinya huruf jar membuat harokat terakhir dari suatu isim berubah ya. Yang tadinya dhammah jadi kasroh. Jadi jangan antum sudah dikasih huruf jar, tetap bacanya begini. Antum tulis. Antum lihat di halaman 21. Al-baitu. Antum kasih fi di depannya. Tu-nya tetap tu. Fil baitu gitu. Nggak boleh. Ingat, ana ulangi sekali lagi. Kalau ada isim yang depannya ada huruf jar, maka isim setelah huruf jar itu wajib majrur atau kasroh gitu. Antum ingat itu. Jadi nggak boleh antum domah lagi. Apalagi sampai domaten, itu jangan sampai. Ya. Itu fungsinya huruf jar. Terus sebelahnya al-masjidu. Tatkala masuk huruf jar fi, jadinya fil masjidi. Harokat terakhir, ingat, ana ulangi berkali-kali. Harokat terakhir itu berubah. Yang tadinya dhammah, tatkala masuk huruf jar, dia jadi kasroh. Al-maktabu. Depannya dikasih huruf jar, ala. Jadinya alal maktabi. Bukan alal maktabu. Nggak berubah. Kenapa? Ada ala. Gitu. Itu fungsinya huruf jar. Kemudian koreksi ana berikutnya itu terkait
soal yang sudah antum jawab kemarin, yang sudah antum setor ke ana, itu adalah tentang isim ma'rifat dan nakiroh. Masih banyak yang terlupa. Jadi sudah dia al-baitu itu isim apa? Ma'rifat. Taunya dari mana? Adanya alif dan lam. Nah, kalau sudah isim ma'rifat, ana kemarin sampaikan apa? Kalau ada isim yang depannya dikasih alif dan lam, maka nggak boleh ditanwin. Itu. Tolong ana ulangi sekali lagi. Kalau ada isim atau kata benda yang sudah dikasih alif dan lam di depannya, contoh di sini al-baitu, maka tidak boleh ditanwin. Ingat, tidak boleh ditanwin. Baik itu dhomatain, kasrotain, atau fathatain. Nggak boleh ya. Kalau sudah dikasih alif lam. Makanya di sini antum perhatikan. Al-baitu. Bukan al-baitun. Karena ada alif lam. Terus tatkala masuk fi, tetap pertama harokatnya satu, yang berikutnya juga tetap satu. Fil baiti, bukan fil baitin. Kenapa? Kan ada alif lam. Simpelnya begitu. Antum perhatikan di sini juga sama. Muhammadun. Gak ada alif lam. Makanya dun bunyinya, bukan Muhammadu. Yasirun. Gak ada alif lam. Makanya yasirun. Kalau Aminah, ini hari ini nanti akan kita pelajari. Itu pengecualian ya. Itu untuk isim ma'rifat dan isim nakiroh yang masih banyak terlupa ya mungkin ya, kurang murojaah saja. Taib. Kemudian berikutnya tentang kata ganti orang ketiga, yang mana huwa dan hiya. Antum perhatikan di situ. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfati. Huwa itu kembali ke Muhammad. Jadi jawaban dari Aina Muhammadun, boleh antum ulangi lagi namanya Muhammad, atau antum pakai kata ganti. Boleh keduanya. Contoh di sini. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. Di mana Muhammad? Dia, huwa itu dia artinya ya, dia laki-laki. Dia ada di dalam kamar. Wa aina Yasirun, dan di mana Yasir? Wa itu artinya dan. Aina tadi, di mana? Yasirun, Yasir nama orang. Huwa fil hammami, dia ada di kamar mandi. Ingat, huwa kata ganti orang ketiga bisa dipakai untuk lil aqil ataupun lil ghairil aqil, sama saja. Jadi huwa di sini boleh antum pakai untuk nama orang yang mudzakkar atau yang laki-laki, ataupun benda ya yang jenisnya laki-laki. Contoh antum perhatikan yang di kitab yang bawah. Ainal kitabu. Kitab itu kan mudzakkar, taunya dari mana? Nggak ada tak marbutoh di akhir kata. Di akhir kata ini hurufnya ba, bukan tak marbutoh. Makanya antum hukumi dia mudzakkar atau laki-laki. Maka kata gantinya antum perhatikan. Coba jawabannya apa? Huwa alal maktabi, pakainya huwa. Kenapa? Karena dia mudzakkar. Jadi huwa itu boleh dipakai untuk yang berakal. Contoh nama orang tadi Muhammad, Yasir, itu berakal. Atau nama benda, yang penting jenisnya laki-laki. Kitab, itu nama benda, al-kitabu. Terus al-masjidu, as-sariru, al-maktabu, atau al-qalamu. Itu semuanya mudzakkar. Kata gantinya pakai yang huwa. Jadi huwa adalah isim domir yang jenisnya laki-laki dan dia mufrad. Ya, ana ulangi sekali lagi. Huwa itu adalah isim domir atau kata ganti orang ketiga yang bisa dipakai baik dia itu berakal maupun tidak berakal. Jenisnya mudzakkar. Itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia jenisnya laki-laki. Kemudian dia itu untuk yang mufrad atau tunggal. Tayyib, itu huwa. Sekarang lawan dari huwa, apa itu? Hiya. Hiya itu sama, dia juga isim dhamir, kata ganti orang ketiga. Bedanya di mana? Hiya itu jenisnya mu'annas atau jenisnya perempuan.
Baik perempuan hakiki, contoh di sini. Perempuan hakiki maksudnya apa? Nama seorang perempuan. Contoh, Aminah, Zainab, Fatimah, Khadijah, dan lain sebagainya. Yang penting nama perempuan ya. Kata gantinya pakai hiya. Atau, coba antum perhatikan di bawah. Yang paling bawah. Wa aina sa'atu. Dan di mana jam itu. Jam. Sa'ah. Lihat belakangnya. Setelah huruf ain, ada ta marbutoh. Berarti tandanya dia jenisnya perempuan. Mu'annas. Maka kata gantinya harus pakai hiya. Kenapa bukan huwa? Antum perhatikan, ada ta marbutoh. Ingat, kemarin anak kasih tahu, isim ada dua jenis ya. Pertama, isim jenisnya mudzakkar atau laki-laki. Yang kedua, isim jenisnya mu'annas atau perempuan. Kemarin anak kasih sebuah ciri-ciri khusus apabila dia itu laki-laki maka nggak boleh bukan nggak boleh. Kalau dia jenisnya laki-laki, biasanya belakangnya itu nggak ada ta marbutoh. Tapi kalau perempuan, belakangnya ada ta marbutoh. Ya. Tayyib. Dia sama seperti huwa, dia itu dipakai untuk yang berakal maupun yang tidak berakal. Dan dia juga dipakai untuk yang mufrad atau jenisnya tunggal. Mungkin antum belum belajar ya tentang isi mufrad, musanna, jamak. Itu nanti kita pelajari. Untuk sementara kita belajar yang mufrad. Mufrad itu artinya tunggal, satu gitu. Itu untuk penggunaan dhamir ya. Masuk ke bab soal ya, tamarin. Kita bahas di sini. Ajib anil as'ilatil atiyah. Ajib artinya jawablah an dari as'ilah pertanyaan. Pertanyaan ya. Atiyat berikut ini. Al-awwalu. Yang pertama, ainal kitabu. Kemarin Anda sampaikan ke antum, boleh jawabannya bebas. Maksudnya kenapa anak katakan bebas? Biar antum berekspor. Maksudnya antum coba pakai isim yang lain. Walaupun kalau secara di dalam kitab ini harus menyesuaikan dengan yang di atas, yang ba ini. Tapi anak kepingin antum mencoba mencari mufradat yang lain. Tujuannya apa? Biar antum nggak terlalu ngikutin yang ada di kitab aja. Oh, yang di kitab seperti ini anak ikutin gitu. Tulis ulang enggak. Biar antum lebih tinggi lagi gitu. Jadi antum punya ini sendiri. Ainal kitab, misal anak kepingin kitabnya ada di dalam tas misal. Di sini kan nggak ada. Kalau di sini ainal kitab jawabannya huwa alal maktabi. Anak kepingin dia ada di dalam tas. Ainal kitabu huwa fil haqibati. Kata gantinya pakai huwa. Walaupun antum boleh antum pakai al kitabu fil haqibati. Boleh. Tapi di sini kita kena lagi belajar isim domir, maka antum gunakan saja domirnya. Aina Muhammadun? Di mana Muhammad? Huwa fil masjidi misalkan. Atau huwa fil hurfati. Boleh ya. Terus yang nomor 3. Di halaman 22. Aina sa'atu? Di mana jam itu? Hiya ala sariri. Hiya. Ingat hiya. Kenapa pakai hiya? Antum perhatikan sa'ah. Ada tak marbutoh. Sebagaimana anak tadi sampaikan, kalau ada isim, belakangnya tak marbutoh, maka dia dihukumi mu'annas atau perempuan. Makanya kata ganti yang dipakai itu pakainya hiya. Aina yasirun? Di mana yasir? Huwa, misalkan di dalam rumah misalkan. Huwa fil baiti. Fil baiti. Ingat, anak tadi sampaikan. Kalau ada huruf jar, maka isim setelahnya wajib majrur. Makanya anak sampaikan, anak tadi baca fil baiti, ti kasroh, ya kan? Bukan tin, apalagi tun itu lebih parah lagi, ya. Fil baiti, ti ya kasroh saja. Kenapa? Ada alif lam di situ, al bait. Jadi nggak boleh antum tanwin. Terus
Aina Aminatu? Aminatu, tuh ada tak marbutoh. Itu pertama. Yang kedua, dia nama perempuan. Makanya dia hukumnya mu'annas. Kata gantinya pakai hiya. Hiya, misalkan di mana? Di dapur. Hiya fil matbakhi. Nomor 6. Aminatu fil ghurfah. A, A di sini antum nggak usah bingung ya. A itu sudah antum pelajari. Itu sama isim istifham juga, kata tanya juga. Apakah Aminah ada di dalam kamar? Kalau iya, na'am. Hiya fil ghurfati atau na'am. Aminatu fil ghurfati. Boleh antum ulang namanya atau antum ganti pakai kata ganti orang ketiga. Artinya apa kalau misalkan antum katakan na'am, hiya fil ghurfati. Na'am artinya iya. Hiya itu dia. Iya, dia ada di dalam kamar. Ayasirun fil matbakhi. Apakah Yasir ada di dapur? Kalau jawabannya tidak, ingat kalau ada kata tanya menggunakan hamzah, maka jawabannya kalau enggak la, na'am. Kalau enggak tidak, iya. Kalau misalkan antum pengennya enggak, la, berarti la huwa fil masjidi. Tidak, dia ada di dalam masjid. Terus nomor 8. Man fil ghurfati. Siapa yang ada di kamar? Misalkan antum pengen siapa namanya? Aminah misalkan. Aminatu misalkan. Man fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. Antum ulangi lagi. Kalau ada biasanya itu kalau bahasa Arab, kalau ada sebuah pertanyaan, antum nanti ulangi lagi pertanyaannya. Man fil ghurfati, aminatu fil ghurfati. Ataupun boleh antum jawab cukup aminatu. Itu cukup. Boleh. Karena kenapa anak katakan boleh? Kan yang ditanya, siapa yang ada di dalam kamar? Aminah. Cukup kan? Antum yang bertanya pasti dia udah paham. Oh iya, Aminah. Tapi kalau dalam kita ya, yang lagi belajar, awal, pemula, ahsannya, antum ulangi lagi. Siapa yang ada di dalam kamar? Aminah yang ada di dalam kamar. Atau yang nomor 9. Waman fil hammami. Dan siapa yang ada di dalam kamar mandi? Misalkan Yasir. Yasirun fil hammami. Yasir ada di dalam kamar mandi. Begitu ya. Antum, karena kita lagi belajar, maka ahsan kita ulangi lagi saja. Terus antum nomor 10. Perhatikan di sini. Mada alal maktabi. Apa yang ada di atas meja itu? Ya kan? Jelas kan itu di sana. Berarti bendanya jelas enggak? Jelas. Otomatis dia pasti makrifat. Mada 'alal maktabi, apa yang ada di atas meja? Misal antum kepengin kitab misalkan. Berarti al-kitabu 'alal maktabi. Al-kitabu 'alal maktabi. Kenapa anak pakainya al-kitabu? Karena bendanya udah jelas. Kan dia menunjuk apa yang ada di atas meja itu, di sana itu kan. Kita tahu di sana. Maka antum jawabnya pakai isim ma'rifat. Kemarin yang sudah antum pelajari isim ma'rifat itu apa? Kata benda yang sudah khusus, yang sudah jelas. Nomor 11 juga sama. Mada 'alas sariri, apa yang ada di atas kasur. Misalkan anak pengen ini misalkan bolpen. Apa yang ada di atas kasur? Misal anak pengen bolpen. Berarti antum jawab al-qalamu. Ulangi lagi pertanyaannya. Al-qalamu 'alas sariri. Bolpen itu ada di atas kasur. Gitu. Itu untuk soal-soal yang kemarin ya. Baik. Sekarang yang nomor 2, iqra waktub ma'adub di awahiril kalimat. Iqra waktub itu baca dan tulislah. Ma'adub di awahiril kalimat beserta memberikan harokat pada kata-kata itu. Contoh di sini. Di sini masih gundul ya. Maksudnya belum ada harokatnya. Antum coba antum baca di sini. Ada mim, dal, ro, sin, ta. Ta marbutoh. Antum baca. Salah anak kasih contoh. Al-madrasatu. Ingat kaidah isim ma'rifat antum pakai di sini. Enggak boleh antum tulis al-madrasatun. Kenapa? Ada alif lam.
Apalagi antum tulis al-madrasati, itu lebih parah lagi, nggak boleh. Kenapa? Nggak ada sesuatu di depannya. Kapan antum baca al-madrasati? Tatkala ada huruf jar di depannya. Contoh di sampingnya, atau melihat sampingnya. Ada fi. Fi itu huruf jar bukan? Huruf jar. Kemarin kita sudah pelajari huruf jar, yang kita pelajari ada 4. Ada fi, ada ala, ada min, ada ila. Itu harus antum hafal, itu wajib ya. Kalau kemarin anak untuk isim, anak memang sedikit memberikan toleransi. Maksudnya anak nggak bebankan antum setiap hari harus hafal sekian-sekian, enggak. Karena apa? Karena setiap orang itu berbeda-beda ya. Ada yang mudah untuk melakukannya, ada juga yang dia ngerasa berat, nanti ujung-ujungnya futur, karena ngerasa terbebani. Walaupun ahsan, seorang thalibul ilm itu harus siap untuk diberikan beban oleh gurunya. Kalau enggak, ya gimana? Antum ingin mulia, tentu harus antum diberikan cobaan. Allah itu kalau ingin memuliakan hambanya, pasti berikan sebuah cobaan. Dites dulu. Dia berhasil, maka derajatnya naik. Kalau dia nggak pernah dicoba, lah gimana dia mau naik derajatnya? Kalau huruf jar yang 4 itu, antum wajib hafalkan beserta maknanya. Ingat, ada 4. Fi, ala, min, ila. Itu harus antum hafalkan. Baik, kita lanjut. Iqra waktub, baca dan tulislah. Nomor 1. At-talibu fil jami'ati. At-talibu apa artinya? Santri. Atau siswa. Siswa itu fi artinya di dalam, jami'ah universitas. Siswa itu ada di dalam universitas. Nomor 2, ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu ada di dalam masjid. Nomor 3, aina tajiru. Ini ngulang lagi. Kemarin tajir apa? Pedagang. Di mana pedagang itu? Huwa. Kenapa huwa? Tajir. Tajirun. Atau at-tajiru. Itu kan berarti mudzakkar, jenisnya laki-laki. Makanya kata gantinya pakai huwa. Huwa fit dukkani. Dia ada di toko. Nomor 4, al-qalamu alal maktabi. Pena itu ada di atas maktab, meja. Nomor 5, aina Zainabu? Di mana Zainab? Ini kenapa nggak tanwin? Itu nanti ya kita bahas. Kita baca dulu aja. Nanti Ana akan bahas tentang isim-isim yang nggak boleh ditanwin. Ini pengecualian saja. Aina Zainabu? Di mana Zainab? Zainab itu nama perempuan ya. Tadi Ana sampaikan, ingat. Ada 2. Muannas. Muannas itu terkadang isimnya di belakangnya tak marbutoh, atau boleh jadi dia nama perempuan. Antum perhatikan di situ. Zainabu, belakangnya huruf ba, bukan tak marbutoh kan? Apakah akan antum hukumi jamu dzakar? Enggak. Kenapa? Tadi Ana sampaikan, isim muannas itu salah satunya adalah nama perempuan. Zainab nama perempuan apa laki-laki? Dia nama perempuan. Makanya antum hukumi dia perempuan. Walaupun nggak ada tamar butoh di sini. Karena yang tadi Anda sampaikan, isim jenisnya itu mu'annas, itu bisa jadi dia itu nama perempuan secara hakiki, benar-benar dia nama seorang perempuan, bisa jadi dia adalah isim yang belakangnya ada tamar butoh. Makanya di sini dia kata gantinya pakai dia. Dia fil urfati. Dia ada di dalam kamar. Nomor 6. Ainal waroku. Warok kemarin apa? Kertas. Baik. Nah, bismillah. Ana lanjutkan ya. Tadi yang nomor 6. Ainal waroku huwa alal maktabi. Warok. Waroku itu apa namanya? Artinya itu bisa jadi kertas ataupun daun. Kalau di sini kalau antum artikan daun, nggak enak ya. Masa daun di atas meja itu. Enaknya kertas ya. Jadi, di mana kertas itu? Dia ada di atas meja. Kemudian nomor 7, ainal mudarrisu? Mudarrisu ya, ingat itu mudarris. Kalau ada mim, dal, ro, dan sin, itu bacanya mudarrisu. Di atas ro, di atas did. Beda dengan mim, antum lihat di yang nomor 2 itu, yang ikro waktu. Mim, dal, ro, sin, ada tamar butoh. Beda ya.
Kalau yang ini nggak ada tak marbutoh. Kalau yang tadi yang ada tak marbutoh, itu artinya sekolah. Madrasatu, dalnya disukun. Madrasatu. Tapi kalau nggak ada tak marbutoh, antum bacanya apa namanya? Di atas ro antum tasdid. Mudarrisun. Begitu. Tapi karena di sini ada alif lam, makanya nggak boleh antum tanwin. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Di mana guru itu? Dia ada di dalam kelas. Faslun, itu kelas ya. Fil fasli. Fasli itu kelas, di dalam kelas. Terus nomor 8. Aina yasirun? Di mana yasir? Yasirun. Tuh, anak pakainya run. Kenapa? Gak ada alif lam. Huwa fil mirhadhi. Huwa fil mirhadhi. Jadi apa namanya? Untuk kata ganti itu antum harus perhatikan isimnya ya. Yasir itu mudzakkar, jenisnya laki-laki. Mudarris jenisnya juga laki-laki. Makanya pakainya huwa. Huwa fil mirhadhi. Dia ada di toilet atau WC. Mirhad itu toilet ya. Kalau hammam, kamar mandi. Nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis samai. Fis samai. Ingat, i. Kenapa i? Ada fi di depannya. Antum perhatikan tulisan asyamsu. Dibacanya u. Kenapa? Karena nggak ada sesuatu di depannya. Wal qamaru. Itu juga sama ya. Itu nggak ada sesuatu di depannya. Kalau wawu itu bukan. Wawu itu hanya untuk nyambung saja. Bukan huruf jar. Wawu itu bukan huruf jar. Itu hanya menyambung saja. Fis samai. Ada fi di situ. Makanya sama i-nya itu pakai kasroh. I bukan sama'u. Ya, apalagi sama a. Bukan ya. As-samsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan itu ada di langit. Ini antum nggak usah diartikan di dalam ya. Ingat, kalau mau maknai itu nggak harus letterlock. Kalau secara letterlock apa artinya? Di dalam. Matahari dan bulan ada di dalam langit. Kira-kira orang dengar enak nggak? Kayaknya kok aneh ya, janggal ya. Makanya antum cukup artikan matahari dan bulan di langit. Sudah gitu aja. Nggak harus di dalam. Karena fi itu nggak mesti di dalam. Artinya banyak ya. Bisa jadi di dalam atau yang lain. Terus yang 10. Man fil fasli. Man artinya siapa? Fi di dalam, fasli kelas. Nah, kalau ini pas. Siapa yang ada di dalam kelas? Atau siapa yang di kelas? Tapi enaknya di dalam ya. Siapa yang di dalam kelas? Gitu. Baik, ini untuk Iqra Waktub ya. Sekarang pelajaran yang ingin Anda sampaikan adalah terkait tentang isim yang nggak boleh ditanwin. Antum perhatikan di halaman 23. Sebentar. Baik. Ini kayak enak ininya. Antum perhatikan di situ. Itu sudah Anda tulis. Jadi isim yang nggak boleh ditanwin itu namanya mamnu minas sorfi. Isim yang nggak boleh ditanwin itu namanya mamnu minas sorfi. Mamnu artinya kan terlarang. Min dari sorf tanwin lah. Kalau di sini kita artikan tanwin gitu. Jadi dilarang ditanwin atau nggak boleh ditanwin. Baik. Nah, lanjut ya. Yang alif, hamzah di sini, isim yang nggak boleh ditanwin, antum perhatikan yang di sebelah kanan.
Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Semuanya di tanwin. Kenapa? Kaidah yang pertama, nggak ada alif lam. Gitu aja. Gampangannya begitu, simpelnya. Terus antum perhatikan yang sisi sebelah kiri, sebelahnya. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Di situ semuanya tu, bu, mu. Jadi tanwin. Kenapa? Karena dia adalah mamnu minas sarf. Dilarang ditanwin atau isim yang nggak boleh ditanwin. Bagaimana kita tahu? Ana berikan jadi mamnu minas sarf, isim yang nggak boleh ditanwin itu ada banyak ya. Salah satunya yang lagi kita pelajari adalah, antum catat ya. Jadi mamnu minas sarf itu adalah nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Ana sampaikan sekali lagi. Mamnu minas sarf adalah nama wanita yang lebih dari 3 huruf. Maksudnya apa? Kalau ada nama wanita yang terdiri lebih dari 3 huruf, maka dia nggak boleh ditanwin. Ya, perhatikan. Nama wanita ya. Nama wanita maksudnya di sini apa? Nama wanita. Perempuan, bukan isim jenis perempuan. Ingat, bedakan ya. Bedakan apa yang Anda sampaikan. Jadi bukan di sini yang dimaksud adalah isim mu'annas. Enggak, bukan. Di sini mu'annasnya itu mu'annas yang hakiki, bukan majazi. Atau jangan bingung kata-kata Anda antara hakiki dan majazi. Hakiki itu nama perempuan beneran. Itu maksudnya. Kalau majazi, kiasan. Contoh, ghurfatu, ada ta marbutoh, itu dikiaskan, makanya dia dihukumi mu'annas. Yang dimaksud yang di sini, mamnu minas sarf, yang di sini adalah nama wanita beneran. Antum perhatikan. Ada aminatu, ada alif, mim, nun, ta marbutoh. Ada 4 huruf. Ini mah gampang. Itu ada ta marbutoh. Intinya 4 ya. Walaupun belakangnya bukan ta marbutoh. Contoh di bawah. Antum perhatikan. Zainabu, ada zai, ya, nun, ba. 4 kan? Zainabu. Makanya nggak boleh Zainabun. Kenapa? Itu nama perempuan. Hurufnya lebih dari 3. Ada 4 itu. Terus yang bawah, kalau Fatimah, gampang ya. Fatimah tuh ada 4 juga. Maryamu, mim, ro, ya, mim tuh. Belakangnya bukan tak marbutoh. Itu juga nama perempuan. Maryam, itu nama perempuan. Itu ada 4 huruf. Makanya nggak boleh ditanwin. Aisyatu. Aisyatu. Itu juga 4 huruf. Jadi, mamnu minas sarf adalah isim yang nggak boleh ditanwin. Kita tahunya dari mana? Dia adalah nama wanita atau nama perempuan yang terdiri lebih dari 3 huruf. Gitu. Gampangannya seperti itu. Jadi, nggak selalu nama perempuan itu harus tak marbutoh. Ingat, nggak selalu. Kan ada Maryam, ada Zainab, ada yang lain lah nama-nama perempuan yang nggak pakai tak marbutoh misalkan. Tapi kalau nama perempuannya terdiri dari 3 huruf, ya tadi kan Ana bilang nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Kalau kurang dari 3 huruf, contoh dia cuma 3. Contoh itu nama sahabiah. Yang 3 itu Hindun. Ha, nun, dal. Hindun. 3 kan? Nggak 4 kan? Maka dia harus ditanwin. Hindun, gitu. Bukan Hindu. Kenapa? Kan itu cuma 3, walaupun itu nama perempuan. Hindun kan nama perempuan, ya kan? Itu nama sahabiah. Itu tetap ditanwin, sesuai kaidah yang pertama. Jadi kalau kaidah mamnu minas sarf adalah isim yang nggak boleh ditanwin. Contoh di sini adalah Aminah, Zainab, dan sampai ke bawah ya. Baik, ini pelajaran kita hari ini ya tentang
mamnu minas sarf. Kemarin Ana sudah sampaikan ke antum, kita akan belajar tentang mamnu minas sarf. Makanya sekarang antum nggak bingung lagi. Kok kemarin ada kata Aminah kok nggak ditanwin nih? Padahal dia nggak ada alif lam. Kenapa? Karena Aminah itu adalah nama perempuan yang terdiri dari 4 atau lebih dari 3 huruf gitu aja. Intinya lebih dari 3 huruf. Zainab sama, dia nama perempuan. Dia lebih dari 3 huruf. Antum tinggal diperhatikan saja namanya. Contoh di bawah, antum perhatikan yang bawah. Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah beserta antum harokati di akhir katanya. Semuanya ya. Hamidun. Kenapa antum Hamidun? Lah itu kan nama laki-laki. Zainabu. Kenapa kok Zainabu? Itu kan nama perempuan. Jumlahnya ada 4, lebih dari 3 berarti. Aminatu, itu juga sama nama perempuan. Nggak boleh antum tanwin. Ammarun. Itu bukan mamnu minas sarf. Sa'idun juga sama. Sampai terakhir. Sampai Khadijatu. Sampai itu. Kenapa Khadijatu? Itu nama perempuan. Jumlahnya lebih dari 3 huruf. Baik. Sampai sini saja ya. Materi kita hari ini. Fadhal, antum boleh buka mikrofon antum, silakan aktifkan. Sebelum antum baca di halaman 22 Iqra waktub, silakan kalau ada yang antum tanyakan, boleh antum tanyakan. Anas Ya, fadhal. Yang boleh ditanwin sama yang nggak boleh ditanwin itu disebutnya mamnu minas sarf. Itu yang nggak boleh ditanwin. Bisa nggak disebut kayak apa tuh? Ghair munsorib. Alladzi la yansarif namanya. Itu nama lain aja. Itu nama lain aja. Itu kalau di dalam kitab yang lain itu namanya bisa. Boleh. Boleh, sama saja. Isim ghair munsharif juga bisa. Boleh. Itu di kitab lain juga begitu namanya. Kalau di kitab ana yang satunya itu alladzi la yansharif. Artinya sama aja. La ghair itu artinya tidak. Sama saja. Ya, syukran ya. Ya, Afwan. Tafadhol yang lain. Sebelum antum baca. Ini nih baca. Belum diating tadi. Atau antum ada yang ditanyakan tentang tamarin yang kemarin? Cukup? Udah paham? Apa itu isim mamnu minas sarf? Isim yang nggak boleh ditanwin. Assalamualaikum, Syekh. Ya, waalaikumsalam. Gimana? Mau nanya yang ini. Yang tamarin itu. Yang mana? Yang nomor 10 sama 11-nya diulangin tolong, Syekh. Oh iya. Baik. Ya, syukur. Nomor 10 dan 11 ya, antum perhatikan di situ. Madza 'alal maktabi? Artinya apa? Apakah yang Artinya di atas apa? meja itu? Iya kan? Jelas kan? Apakah yang ada di atas meja itu? Ya kan? Jelas kan? Di sana, ya kan? Berarti antum jawabnya juga sesuai dengan konteksnya. Karena apa yang ada di atas meja itu? Anak kepengin apa? Misalkan pena. Ya antum katakan al-qalamu. Boleh seperti itu. Tapi karena di sini kita kan lagi belajar ya, lagi belajar. Karena kita lagi belajar, ahsannya antum ulangi lagi pertanyaannya. Mada 'alal maktabi? Al-qalamu 'alal maktabi. Begitu. Antum ulangi lagi. Walaupun udah paham sih. Misalkan ada yang tanyakan, yang apa sih itu yang ada di atas meja? Bolpen. Ya kan? Atau itu bolpen gitu. Paham kan? Yang bertanya otomatis paham nggak kalau antum jawab begitu?
Nah, Ini anak ngomong bahasa Indonesia nih, anak ngomong bahasa Indonesia. Apa sih yang ada di atas meja itu? Itu bolpen. Paham nggak dia? paham. Paham kan? Nah, betul, itu cukup. Cuman di sini kan kita lagi belajar ya. Makanya Ahsan, kita ulangi saja, dilengkapi saja. Itu lebih bagus. Yang di atas meja itu bolpen. Gitu. Atau bolpen itu ada di atas meja. Sama saja. Berarti jawabnya menyebutkan bendanya dulu apa gimana saya? Apa bolak-balik bisa saya? Bagusnya menyebutkan nama bendanya dulu. Al-qalamu alal maktabi. Itu sesuai dengan kaidah. Nanti antum pelajari itu. Namanya mubtada khobar. Jadi dahulukan dulu mubtadanya. Al-qalam di sini adalah mubtada. Alal maktab itu khobarnya. Itu antum belum pelajari. Itu kaidah aja ya. Berarti yang nomor 11 juga sama ya saya? Ya, sama aja. Kan sama, cuman beda aja. Sarir sama maktab aja. Antara meja dan ranjang. Sama aja. Terserah antum mau dikasih bendanya apa. Yang penting sesuai. Mada ala sariri, al baitu ala sariri. Ya nggak nyambung. Masa ada rumah di atas kasur? Rumah-rumahan. Paham saya. Syukron. Ya, alhamdulillah. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita baca Iqra waktu. Baca plus antum terjemahkan. Kaidahnya dibaca ya, jadi nanti antum harokat terakhir harus dibaca. Jangan antum sukun ya. Yakfi, cukup? Gak ada ya mau ditanya lagi? Tentang tadi isim yang nggak boleh ditanwin, itu udah paham? Insyaallah. Alhamdulillah. Yang lain gimana? Diem-diem aja ini. Paham sih. Kabur nanti. Paham ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Baik, ya sudah. Kalau udah paham, silakan antum baca ya. Iqra waktu. Silakan. Siapa dulu? Ana saya. Ya, fadal. Boleh. Qala al-mu'allif Allah taala Iqra waktub ma'ad-dabhi aw akhiril kalimati Yang Iqra, al-madrasatu. bukan, yang ini. Yang 1 sampai 10. Yang Kalau yang At-Tolibu. Yang bawah. yang Tolibu. jamiah 6. At-talibu fil jami'ati. Nah, Siswa itu di dalam kampus. baik. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di dalam masjid. Nah, Aina tajirun? Aina tajiru? nah. Di mana pedagang itu? Huwa piddukan. Belakangnya dibaca harokat terakhir. Huwa piddukani. Dia di dalam toko. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu di atas meja. Aina Zainabu? Za, pakai za. Aina Zainabu? Hiya fil gurfati. Dia di dalam kamar. Ainal waroku? Di mana kertas itu? Huwa alal maktab. Huwa alal maktabi. Dia di atas meja. Nah, Ainal mudarrisu? Di mana guru itu? Huwa fil fasli. Dia di dalam kelas. Aina yasiru? ya. Aina yasirun? Di mana Yasir? Huwa fil mirhadi. Dia di dalam toilet. Man fil fasli? Siapa Nomor yang di dalam 9. kelas? Asyamsu. Nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan
di atas langit. Di langit gitu aja. Matahari dan bulan di langit. Nah, Man fil fasli, siapa yang di dalam kelas? nah. Baik, barakallahu fiik. Apaan saya mau nanya? Ya, As-samsu wal qamaru bisa nggak kalau fi pakainya pauko? apa namanya? Kita ganti V-nya maksudnya. Ya. Pauko Boleh, sama. boleh. Boleh. Berarti masih nyambung ke situ. Ya, masih boleh. Syukran saya. Kalau di sini V-nya itu diartikan di aja, bukan di dalam ya. Ayo, fadhal yang lain. Ana Syekh. Ya. Qala mu'alif rahimahullah qol ikra waktub at-talibu fil jami'ati. Siswa itu ada di dalam kampus. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di dalam masjid. Aina tajiru huwa fid dukani. Di mana pedagang itu dia di dalam toko. Al-qalamu 'alal maktabi. Pena itu di atas meja. Aina Zainabu hiya fil hurfati. Di mana Zainab ia di dalam kamar. Ainal warufu huwa 'alal maktabi. Di mana kertas itu dia di atas meja. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Di mana guru itu dia di dalam kelas. Aina Yasirun huwa fil mirhaldi. Di mana Yasir dia di dalam toilet. Asy-syamsu wal qamaru fis samai. Matahari dan bulan itu di langit. Nah. Man fil fasli, siapa di dalam kelas? Nah, barakallahu fiik. Nah, ada lagi? Mana? Ada lagi nggak? Bodos paham semua? Ya, fadhal. Anas saya. Ya. Bu Nizam. Qala al-mu'alifu rahimahullah. Ikra waktu. Oh, Pak Syahril ya? Ya, saya. Ya, betul. Ikra waktu. Al-talibu fil jami'atu. Hah? Ulangi. Al-talibu fil jami'ati. Ya, at-talibu. Oh, apa? Itu namanya alif lam apa? Alif lam Samsiah. Apa? Asyam. Hah? Alif lam. Samsiah. Alif lam samsiah. Nah, kalau alif lam samsiah. Ya. Nah, itu alif lamnya itu dibaca enggak? Oh, enggak. Thayyib.
Fadol. Udah. At-thalibu fil jami'ati. Siswa itu di dalam kampus. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu ada di dalam masjid. Ainal tajiru. Karir, ulangi. Ainal tajiru. Itu asyamsiyah apa al-qamariyah? Al-Qamariyah. Al-qamariyah. Berarti bacanya gimana? Oh iya. Al-tajiru apa at-tajiru? At-tajiru, kurang tanwin saya. Berarti itu namanya alif lam apa? Alif lam. Kalau lamnya dibaca, itu alif lam apa? Nakiroh. Oh, kok nakiroh? Nggak ada kaitannya. Ini ma'rifat, ada alif lam. Yang Anda tanya, Nah, ini kan isim, ada alif lam, itu kan isim ma'rifat. Yang Anda tanya itu alnya itu al apa? Al-qamariyah apa al-syamsiyah? Waduh, berarti anak belum paham ini saya. Hah, belum paham? Iya, berarti Kan kemarin sudah Anda jelaskan itu. Antum, catatannya nih amburadul saya. Tayyib. Jadi gini, Anda ulangi ya. Ya. Alif lam itu kan ada dua. Satu alif lam qamariyah, satu alif lam syamsiyah. Syamsiyah. Nah, alif lam syamsiyah itu lamnya diidgham. Maksudnya apa? Dilebur, nggak dibaca dia. Langsung masuk ke huruf berikutnya. Contoh yang di atas. To. Antum bacanya al-tolibu. Langsung ke to. Kenapa? Karena alif lamnya di sini alif lam syamsiyah. Lamnya itu diidgham, langsung lebur dia. Nggak nampak. Tapi kalau dia ketemunya alif lam qamariyah, contoh nomor 4. Qaf, ko ya. Lamnya itu diidhar, dibacanya jelas. Al gitu. Bukan aqolamu, enggak. Tapi lamnya dibaca. Al-qolamu. Paham sampai sini? Insyaallah saya. Nah, fadhal. Karir, nomor 3, ulangi. Aina tajiru. Nah. Huwa fil dukani. Nah, dal itu alif lam apa? Nah, itu dia kan belum jelas lagi. Antum harus baca lagi ya tentang pelajaran alif lam syamsiyah dan qamariyah. Ya, kemarin ini saya catatannya saya. Antum nanti buka aja. Nggak apa-apa. Antum nanti buka di halaman 19 ya. Antum buka halaman 19, antum baca-baca lagi aja. Huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Nanti nggak bingung. Soalnya di sini tuh gundul. Jadi nggak ada harokatnya. Kalau ada harokatnya mungkin antum bisa baca. Ada tasdid di situ. Gampang itu mah. Tapi kalau udah gundul, itu susah. Tayyib. Gak apa-apa. Ayo, Karir, lanjut. Nggak usah diulangi, lanjut aja. Yang artinya apa tadi? Nomor 3. Nomor 3, di mana pedagang itu? 6. Dia di dalam toko. Tayyib. Nomor 4. Nomor 4, al-qalamu alal maktabi. Nah. Pena itu ada di atas meja. Tayyib. Aina Jainabu. Pakai za ya. Zainabu. Zai. Jangan pakai jim. Jangan pakai ja. Itu orang Sunda itu. Jangan pakai jim. Za. Ya. Za. Aina Zainabu hiya fil khurfati. Nah. Di mana Zainab? Dia ada di dalam kamar. Tayyib.
Ainal waroku huwa alal maktabi. Di mana kertas itu? Kertas itu ada di atas meja. Nah, Ainal mudarrisu nah, huwa fil fasli. nah. Di mana guru itu? Dia di dalam kelas. Baik. Aina yasiru huwa Ulangi. fil Karir, ulangi. Aina yasirun Nah, huwa fil mirhadi. pakai Dia dua ya. do. Nah, woi. Huwa Antum praktek. fil mirhadi. Jangan Di pakai mana dal. Yasir? Dia Ya, ada Taib. di toilet. Taib. Terus nomor 9. Asamsu wal qamaru fis samai. Nah, Matahari dan bulan itu di langit. Taib. Man fil fasli. Siapa di dalam kelas? Nah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Begitu ya, Pak Syarif. Antum nanti pelajari lagi Asy-Syamsiyah dan Al-Qamariyah. Samsia. Jadi Ya, antum kurang nanti saya. bisa bacanya. Ya, Afwan. Fadal yang lain. Cukup? Kalau cukup nanti Anda yang tanya. Ada lagi yang mau baca apa enggak? Halo? Masih pada connect? Hilang 2, Syekh. Hah? Hilang 2. Abu Fatih kayaknya sinyalnya tuh dari tadi jelek. Oh, gitu. Masih connect, masih. Oh, masih connect. Siap, Baik. siap. Abu Safa Anda tanya Ya. ya. Antum nggak usah Ayo. baca, Anda tanya aja. Baru mau baca, oke. Tanya aja. Baik. Ya. Anda tanya ke antum. Nomor 5. Kenapa kata gantinya pakai hiya, bukan huwa? Karena dia termasuk isim tidak boleh tanwin atau mabnu minas sorof. Itu Enggak ada kaitannya. Anda tanya, kenapa kata gantinya itu pakai hiya, bukan huwa? Itu iya yang Anda soalnya dia, tanyakan. oh gitu. Soalnya Iya. dia nama wanita kan Zainab. Zainab Nah, itu kok nama wanita yang lebih dari 3 huruf. taib la Dan itu ba'sa bi. termasuk isim Jenisnya apa? wanita itu. Isim Muannas muannas. apa mudzakkar? Muannas, isim muannas. Muannas. Nah, barakallahu fiik, insyaallah. Terus yang nomor 7. Kenapa kata gantinya pakai huwa? Bukan hiya. Soalnya itu mudarisu. Soalnya enggak tak marbutoh belakangnya. Nah, jenisnya? Mudzakkar, isim mudzakkar atau laki-laki. Thayyib. Terus Anda tanya, kenapa fil fasli? Kenapa li, bukan fil faslu atau fil fasla? Soalnya kan di depan huruf faslinya itu ada V-nya atau huruf jar. Huruf jar Nah, itu memajrurkan atau huruf yang menyebabkan isim itu yang terakhirnya dibaca kasroh. thayyib. Pertanyaan Anda berikutnya, kenapa enggak faslin? Fasli. Enggak, Pak. Enggak faslin. Iya, betul. Kenapa fil fasli, bukan fil faslin? Kan yang apa ma'rifat ya sih, itu ma'rifah, itu alif lam enggak boleh ditanwin belakangnya. Thayyib, Masya Allah. Barakallahu fiik. Betul. Abu Nizam, masih connect?
Abu Niza monitor. Ya, yes ya, nanti. Oh iya. Ana mau nanya antum ya, nggak usah baca ya. Boleh? Boleh. Oh, iya. Tolong antum jelaskan definisi mamnu minas sorf. Isim yang nggak boleh ditanwin. Apa syaratnya? Syaratnya Syaratnya? itu nama wanita yang terdiri dari 3 huruf. Terdiri atau apa? Ulangi lagi. Terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf ya. Nama wanita yang terdiri dari 3 huruf, betul? Ya. Betul? Ya. Nah, sekarang contohnya. 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 Ya, satu aja. Lebih dari 3 huruf ya? Hah? Tadi katanya terdiri. Tayyip, yang benar lebih dari 3 huruf. Contohnya? Contohnya? Contohnya Aminatu. Aminatu. Tayyip. Ya. Lebih ya. Sekarang, nah, mungkin Ana sampaikan di sini aja kali ya. Nanti bolehlah antum potong apa gimana, serah. Baik, alhamdulillah ya, di pagi hari ini kita sudah menyelesaikan materi kita pada pagi hari ini tentang isim yang nggak boleh ditanwin atau mamnu minas sarf atau ismul ladzi la yansharif atau yang lain ghairu munsharif. Banyak ya kata-katanya ya, di kitab-kitab itu berbagai macam. Intinya adalah isim yang nggak boleh ditanwin. Nah, sebelum Ana tutup, Ana ingin menyampaikan sesuatu ya bagi antum yang masih belajar bahasa Arab, walaupun untuk hari ini terkendala kita nggak bisa offline ya atau bertatap muka secara langsung di dalam sebuah majelis yang dimana kita hanya bisa difasilitasi dengan aplikasi ini. Ya semoga walaupun berat ya, terkadang ada yang ikut, ada yang enggak, ada yang hanya mengandalkan rekaman dari YouTube. Ana sampaikan kepada antum, para ikhwah semuanya, bahwasannya kalau antum ingin derajat antum naik, maka antum harus siap untuk berkorban. Ya. Dengan kita mempelajari bahasa Arab, Allah akan angkat derajat kita, itu pasti. Tapi bagaimana agar derajat kita itu naik, tentu harus ada pengorbanan. Antum bisa belajar bahasa Arab, antum mampu menguasai bahasa Arab, tentu harus ada pengorbanan yang harus antum keluarkan. Sama seperti antum sedang mencari nafkah untuk keluarga antum berkorban. Pagi-pagi harus berangkat ke PT, di sana bekerja, sore hari pulang kerja masih lanjut lagi sambilan, apa itu? DO. Entah itu ngantar makanan dan sebagainya. Itu antum masih nyari-nyari lagi. Sudahlah antum ngejar yang pokok, tambahannya pun dikejar pula. Ya, itu untuk urusan dunia. Antum capek nggak? Yakin capek. Tapi pertanyaannya, kalau untuk masalah agama, sudahkah antum berbuat demikian? Sudah belum? Itu yang jadi masalah. Terkadang kita untuk masalah dunia, kita mati-matian. Sudah yang pokok kita kejar, sambilannya pun kita kejar. Seakan-akan kita selalu katakan, kan masih kurang. Pernah nggak kita menuntut ilmu, kita katakan, saya habis ngaji sama Ustadz Fulan, kemudian kita katakan, saya masih butuh ilmu lagi. Saya tadi ngajinya masih kurang. Saya mau nyari majelis ilmu lagi. Ada nggak yang seperti itu? Sangat-sangat sedikit, wallahi ya akhi. Itulah kenapa banyak para penuntut ilmu itu gagal.
niat mereka dalam menuntut ilmunya itu setengah-setengah gitu, kurang. Tapi dalam mengejar dunia, urusan dunia, mereka totalitas. Korbankan segalanya, baik waktu, capek, sebagainya. Mereka bela-belain itu. Tapi kalau untuk urusan agama, itu amat-amat pelit. Anda sampaikan ke antum. Bahasa Arab ini nggak bisa dijadikan sebuah sambilan. Kalau antum hanya jadikan bahasa Arab ini sebagai sambilan, itu antum akan sangat-sangat sekali lambat dalam memahami bahasa Arab. Atau bisa jadi malah nggak paham. Karena di sini antum benar-benar harus meluangkan waktu setiap hari. Apalagi antum yang baru belajar dasar. Kalau belajar dasar saja, buka kitab aja males. Ogah-ogahan. Sudah belajarnya sepekan sekali, itu aja nggak datang. Tugas nggak dikerjakan. Baca kitab nggak mau. Bagaimana antum akan bisa? Para ulama itu dulu menuntut ilmu itu sampai bela-belain jalan kaki berbulan-bulan. Ada usaha, ada hasil nggak? Pasti. Ilmunya sampai sekarang masih kita pakai, otomatis pahala masih tetap mengalir. Itu. Jadi Anda sampaikan pada antum, khususnya bagi diri Anda pribadi ya, mari, walaupun ini di bulan Ramadan di mana kita memperbanyak baca Al-Quran, namun tetap ilmu agama nggak boleh antum tinggalkan. Sama sekali, jangan. Tetap antum luangkanlah waktu sehari, walaupun hanya 10 menit misal, nggak apa-apa. Antum baca loh kitab Durusul yang sudah antum pelajari kemarin, antum murojaah lagi, pelajari lagi. Apa yang antum nggak paham, silahkan antum boleh tanya langsung ke ana, Japri, secara pribadi, atau boleh juga antum, kalau misal malu ya, ana malu lah, nggak enak. Ya sudah, antum silakan Japri, saudara antum, teman-teman terdekat antum, yang antum percaya bahwasanya dia itu mampu, dan antum yakini bahwasanya dia itu bisa untuk menjelaskan apa yang ada apa yang tidak antum pahami ya. Jadi sekali lagi Anda sampaikan pada antum, semangatlah wahai talabal ilm. Jangan antum malas ya. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersungguh-sungguhlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.